Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi filsafat manusia bab 6, yaitu logika. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Saya Abiyaza Syahnan Huzaimi. saya Leila Alia Sofia. Saya Rizkia Putri Amalia. Sebelum kita ke pembahasan yang pertama, apa itu logika? Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pembahasan yang pertama adalah logika sebagai ilmu. Logika memiliki objek formal dan material. Objek material ilmu logika adalah manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal logika adalah kegiatan akal, budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan dalam bahasa. Thales adalah filsuf pertama atau bapak filsafat yang memperkenalkan dasar-dasar berpikir logis dan sekaligus sebagai filsuf pertama yang mengembangkan logika serta memperkenalkan logika induktif. Ia meninggalkan tahayul, dongeng pada masa Yunani, dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Selanjutnya, ada logika dan bahasa. Penalaran adalah kegiatan berpikir yang senantiasa bersangkut paut dengan bahasa, baik bahasa yang digunakan dalam pikiran, yang diucapkan dengan mulut, maupun bahasa tertulis. Bahasa sebagai alat bernalar dan tanda untuk mengungkapkan isi pikiran masih memiliki keterbatasan. Kita sering tidak dapat memecahkan persoalan yang sedang kita pikirkan, karena kita tidak dapat menemukan bahasa yang tepat untuk mengemukakannya. Ketika kita tidak dapat mengungkapkan sesuatu dengan jelas dan tidak dapat dipahami orang lain, penyebabnya ialah karena kita tidak dapat menemukan bahasa yang tepat untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, bahasa bagi logika harus tetap terbuka untuk disempurnakan. Kemudian ada materi dan bentuk pikiran. Materi harus senantiasa memiliki bentuk, dan tidak mungkin ada bentuk tanpa materi. Pikiran yang digunakan dalam penalaran dan yang diungkapkan lewat bahasa juga memiliki materi dan bentuk. Contohnya, kalau kita mengatakan bundar, materinya ialah isi dan arti kata itu sendiri, sedangkan bentuknya adalah positif. Akan tetapi, jika kita mengatakan tidak bundar, bentuknya adalah negatif. Apabila kita mengatakan semua bola adalah bundar, materinya adalah isi atau arti dan kalimat itu, sedangkan bentuknya disebut universal afirmatif. Lalu ada hukum dasar logika. Yang pertama, principium identitatis, yang berarti hukum kesamaan, adalah kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, principium contradictionis, yang berarti hukum kontradiksi, adalah kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Yang dimaksud ialah mustahil ada sesuatu hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan saling bertentangan. Yang ketiga, principium exclusi terti, yang berarti hukum penyisihan jalan tengah, adalah kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu mestilah P atau bukan P dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Yang keempat, principium rationis sufficientis, yang berarti hukum cukup alasan, ialah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan atau principium identitatis. Kemudian ada jenis-jenis logika. Jenis-jenis logika dibagi menjadi dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Yang pertama ada logika alamiah. Hukum logika yang dibawa sejak lahir ini memungkinkan manusia dapat bekerja dan bertindak, baik secara spontan maupun disengaja. Tetapi, hukum logika ini hanya dapat membantu manusia dalam menghadapi hal-hal keseharian yang bersifat rutin dan sepele. Bila manusia mulai dihadapkan kepada masalah-masalah yang sulit dan kompleks, maka logika alamiah dengan hukum-hukum akal sehatnya sudah tidak dapat diandalkan. Dalam menghadapi masalah-masalah semacam itu, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum-hukum, cara-cara, metode-metode, bagaimana seharusnya bernalar. Sehingga, dengan demikian, baik proses atau prosedur penalaran maupun kesimpulan yang dihasilkan betul-betul terjamin kepastiannya. Untuk maksud itulah manusia membutuhkan logika ilmiah.
Yang kedua, ada logika ilmiah. Jenis logika ini mampu membekali manusia dengan prinsip, norma-norma, dan beberapa teknik tertentu yang apabila dipatuhi secara sungguh-sungguh, maka ketetapan proses penalaran beserta keabsahan kesimpulan dapatlah dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan logika alamiah yang didapat secara kodratik. Logika ilmiah justru harus diperoleh dengan mempelajari dan menguasai hukum-hukum penalaran sebagaimana mestinya, dengan menerapkan hukum-hukum tersebut secara terus-menerus. Setiap bentuk kekeliruan penalaran dapat dihindari. Jadi, kelemahan dari logika alamiah akan dapat diatasi bila manusia memiliki logika ilmiah. Sejarah perkembangan logika. Sejarah perkembangan logika dibagi menjadi dua, yaitu logika klasik dan logika modern. Logika klasik. Aristoteles adalah orang pertama yang melakukan pemikiran sistematis tentang logika. Pada saat itu, Aristoteles menggunakan istilah analitika untuk menyelidiki argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang benar, dan menggunakan istilah dialektika untuk menyelidiki argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang masih diragukan kebenarannya. Menurut Aristoteles, logika adalah alat untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan. Baru pada awal abad ketiga Masehi, Alexander Aphrodisias mulai menggunakan istilah logika. Di masa pemikiran logika klasik, banyak sumbangan penting terhadap kajian logika, seperti dicetuskannya penafsiran tentang pengertian yang mungkin dan sifat asasi kesimpulan oleh Theophrastus, dicetuskannya eisagoge sebagai pengantar kategori oleh Porphyrius, penyalinan dan komentar atas 7 bagian logika oleh Al-Farabi, dibuatnya sajak logika oleh Al-Ahdari dan Petrus Hispanus, mempergunakan nama untuk sistem penyimpulan oleh Petrus Hispanus, penganjuran penggunaan sistem induksi oleh Francis Bacon, penggunaan lingkaran oleh Leonhard Euler, penggunaan simbol oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz, dan penggunaan sistem deduksi oleh John Stuart Mill. Sampai pertengahan abad ke-19, pembicaraan mengenai logika tetap tidak bergeser dari apa yang sudah ditetapkan oleh Aristoteles dan tidak mengalami perubahan apapun. Sejak pertengahan abad ke-19, lahir suatu cabang baru yang disebut dengan logika modern. Logika modern adalah transisi di mana mulai diterapkannya prinsip matematika dalam logika klasik, yaitu dengan menggunakan lambang matematis. Logika modern disebut juga dengan logika simbolis atau logika matematis. Salah satu tokoh logika simbolis adalah John Venn, yaitu orang yang merancang diagram Venn. Kemudian ada bentuk dan isi argumen. Bentuk dan isi argumen dalam logika dibagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal memfokuskan bahasannya pada bentuk argumen. Logika formal membahas apakah proses penalaran dari premis ke kesimpulan dalam suatu argumen sahih atau tidak. Suatu argumen hanya dapat dikatakan sahih dari segi bentuk apabila kesimpulannya selurus dengan premis-premis yang ada, atau kesimpulan yang diambil itu benar-benar merupakan implikasi logis dari premis-premis yang ada. Premis-premis yang berfungsi sebagai landasan pengambilan kesimpulan sangat berperan penting dalam menentukan sahih atau tidaknya suatu penalaran. Dengan demikian, penataan premis yang keliru akan berakibat pada kesimpulan yang keliru pula. Sementara itu, logika material berurusan dengan benar atau tidaknya proposisi-proposisi yang membentuk suatu argumen. Suatu argumen dikatakan benar dari segi isi apabila semua proposisi, yaitu premis dan kesimpulannya benar atau sesuai dengan kenyataan. Jadi, suatu argumen bisa dikatakan benar apabila premis-premisnya sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, dalam suatu argumen ada dua hal penting yang harus diperhatikan secara tegas, yaitu kesahihan bentuk dan kebenaran isi. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan contoh penilaian suatu argumen berdasarkan logika formal dan logika materialnya. Jika dilihat dari segi isi atau dilihat berdasarkan logika materialnya, argumen satu itu benar karena proposisinya sesuai dengan kenyataan. Tetapi dari segi bentuk atau berdasarkan logika formalnya, argumen tersebut tidak sahih karena kesimpulan semua kambing adalah binatang tidak selurus dengan premis-premis yang ada atau bukan merupakan implikasi logis dari premis yang ada. Sebaliknya, pada argumen 2 secara logika material itu tidak benar karena proposisinya tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, dari segi logika formalnya, argumen tersebut sahih karena kesimpulannya selurus dengan premis yang ada, atau kesimpulan semua motor mempunyai sayap itu sungguh-sungguh merupakan implikasi logis dari premis-premisnya.
Dalam konteks ilmu pengetahuan, setiap argumen yang dibangun harus selalu memperhatikan logika formal dan logika material, sebab setiap argumen ilmiah harus selalu memperlihatkan kesahihan bentuk dan kebenaran isi. Selanjutnya adalah proses penyimpulan secara deduktif. Logika deduktif memfokuskan bahasannya pada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berangkat dari pengetahuan lama yang bersifat umum dan atas dasar itu menyimpulkan suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif biasanya terwujud dalam suatu bentuk logis yang disebut silogisme. Silogisme adalah argumen yang terdiri dari 3 proposisi, yaitu premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Premis adalah landasan untuk mencapai tujuan penalaran, yaitu kesimpulan. Maka dari itu, kesimpulan hanya dapat dihasilkan berdasarkan premis yang ada. Oleh karenanya, kesimpulan tidak bisa dipisahkan dari premis-premis sebelumnya. Berikut adalah contoh argumen deduktif. Premis 1. Semua manusia berakal budi. Premis 2-nya, Ahmad adalah manusia, maka kesimpulannya adalah Ahmad berakal budi. Dari contoh ini, bisa dilihat bahwa kesimpulan Ahmad berakal budi diturunkan hanya dengan menganalisis premis-premis yang ada tanpa bersandar pada pengamatan inderawi atau observasi empiris terhadap diri Ahmad. Selain itu, lewat analisis juga, kita menemukan bahwa kesimpulan Ahmad berakal budi merupakan konsekuensi yang sudah terkandung di dalam premis-premisnya. Dengan demikian, setiap argumen deduktif memiliki 3 ciri, yaitu analitis, tautologis, dan a priori. Ciri yang pertama adalah analitis, yaitu kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisis premis-premis yang ada. Ciri yang kedua adalah tautologis, yaitu kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung di dalam premis-premisnya. Dan ciri yang terakhir adalah a priori, yaitu kesimpulan ditarik tanpa berdasarkan pengamatan inderawi atau observasi empiris. Ketiga ciri tersebut memungkinkan setiap argumen deduktif selalu dapat dinilai sahih atau tidak sahih. Dan suatu argumen deduktif yang sahih akan menghasilkan kesimpulan yang mengandung nilai kepastian mutlak. Selanjutnya adalah logika induktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi atau belum pasti. Jenis logika ini berurusan dengan penalaran induktif. Tidak seperti dalam penalaran deduktif, dalam penalaran induktif, akal budi justru beranjak dari pengetahuan lama mengenai sejumlah kasus sejenis yang bersifat khusus, individual, dan konkret, yang ditemukan dalam pengalaman indrawi. Dan atas dasar itu menyimpulkan bahwa pengetahuan baru yang bersifat umum. Misalnya seperti observasi empiris terhadap sejumlah orang Padang dari berbagai profesi dan latar belakang pendidikan. Ternyata bisa dilihat di sini secara berturut-turut memperlihatkan hasil yang sama, yaitu orang Padang suka makan rendang. Dari kedua contoh argumen induktif masing-masing A dan B, di sini tampaklah bahwa kesimpulan-kesimpulan yang merupakan generalisasi karena kesimpulan-kesimpulan logika tersebut menyebutkan kasus yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kasus yang disebutkan dalam premis-premisnya. Dalam hal seperti ini selalu ada bahaya bahwa orang melakukan generalisasi secara tergesa-gesa atau menarik kesimpulan secara cepat yang berlaku umum. Sedangkan jumlah kasus yang digunakan sebagai landasan dalam premis-premis tidak atau kurang memadai. Untuk itu, orang harus mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu penelitian ilmiah agar kesimpulan yang berupa generalisasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua contoh argumen di sini juga memperlihatkan bahwa kesimpulan-kesimpulannya berbentuk sintesis atau penggabungan dari kasus-kasus yang digunakan sebagai titik tolak penalaran. Karena itu, penalaran induktif sering disebut juga penalaran sintetis. Selain itu, karena kasus-kasus yang menjadi titik tolak argumen induktif merupakan hasil pengamatan indrawi, maka argumen induktif selalu bersifat posteriori. Atas dasar ini, setiap argumen induktif selalu memiliki 3 ciri khas. Yang pertama adalah sintetis, yaitu kesimpulan yang ditarik dengan jalan menyetesakan atau menggabungkan kasus-kasus yang terdapat dalam premis-premis. Yang kedua adalah general. General artinya kesimpulan yang ditarik meliputi jumlah kasus yang lebih banyak atau yang lebih umum sifatnya ketimbang jumlah kasus yang terhimpun dalam premis-premis. Lalu yang ketiga, a posteriori, yaitu merupakan
Kasus-kasus konkret yang dijadikan landasan atau titik tolak argumen yang selalu membuahkan hasil yang merupakan buah hasil dari pengamatan indrawi. Ciri-ciri yang demikian ini menyebabkan setiap argumen induktif itu tidak dapat dikatakan sahih atau tidak sah. Karena itu kesimpulannya pun tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak. Suatu argumen induktif hanya dapat dinilai lebih baik atau kurang baik, tergantung seberapa besar derajat kebolehjadian atau probabilitasnya yang diberikan premis-premis pada kesimpulannya. Itu berarti semakin banyak kasus sejenis yang dijadikan landasan argumen yang alasannya memadai, semakin besar probabilitas kesimpulannya. Dan semakin besar probabilitas kesimpulannya suatu argumen induktif, semakin baik argumen yang bersangkutan. Dan sebaliknya, semakin sedikit kasus sejenis yang dijadikan sebagai titik tolak argumen yang alasannya kurang memadai, semakin kecil juga probabilitas kesimpulannya. Dan semakin kecil probabilitas kesimpulan suatu argumen induktif, semakin kurang baik argumen induktif yang bersangkutan. Dengan demikian, mengenai kedua contoh argumen induktif ini, harus dikatakan bahwa A kurang baik jika dibandingkan dengan argumen B. Ya. Lalu dari uraian di sini sudah jelas bahwa hanya dalam logika deduktif yang diperhatikan tepat tidaknya sifat hubungan antara premis-premis dengan kesimpulannya. Lalu selanjutnya adalah logika abduktif. Abduksi adalah penyimpangan dari keharusan penyimpulan deduksi maupun induksi. Abduksi merupakan metode penalaran yang menghasilkan hipotesis yang jika benar, maka kesimpulan itu akan menjelaskan gejala tertentu. Peir, itu tokoh logika juga, menjelaskan sebagai proses pertimbangan, misalnya ada fakta mengejutkan ketika C diamati. Namun jika A benar, maka C akan menjadi masalah. Oleh sebab itu ada alasan untuk menduga bahwa A benar. Awalnya Peir berpikir abduksi, dia langsung membenarkan hipotesis yang benar. Kemudian ia menjadikan itu sebuah metode untuk menemukan hipotesis baru. Penalaran abduksi berkaitan juga dengan makna, sehingga ada suatu proses imajinasi baru yang tadinya belum ada, lalu ada sesuatu makna yang baru yang belum ada sebelumnya, lalu mengkonstruksikan sesuatu makna baru yang tadinya belum ada, jadi memikirkan hal yang baru, karena manusia dalam perilakunya mampu untuk memikirkan hal baru. Sebagai contoh yaitu Einstein yang mampu menciptakan rumus baru. Lalu ada rumus kimia yaitu H2 tambah O2 sama dengan H2O, yang ternyata H2O ini memiliki unsur-unsur yang tadinya belum ada. Lalu terjadilah persenyawaan yang berbentuk suatu keseluruhan yang berbeda dan lebih daripada jumlah unsurnya. Sesuatu yang baru atau fenomena yang baru harus dibenarkan oleh para ilmuwan lain, yang proses ini merupakan proses pencerahan atau iluminasi. Setiap manusia dapat mengembangkan kemampuan kreativitasnya melalui proses pencerahan dan penghayatan. Proses penalaran abduksi terjadi berdasarkan pengalaman yang berbeda tentunya dengan penalaran induksi. Pada penalaran induksi, pengalaman tersebut diketahui orang lain dan tinggal menyeragamkan. Tetapi pada penalaran abduksi ini, pengalaman tersebut belum tentu dialami oleh semua orang. Oke, kalau yang tadi proses penyimpulan dan macam-macam logikanya, lanjut ke kategori. Istilah kategori berasal dari bahasa Yunani. Aristoteles menggunakan istilah itu sebagai penguraian yang rinci tentang suatu keberadaan yang terdiri atas pengertian-pengertian yang sangat umum dan hakiki, yang menjadi bentuk dasar dan pemahaman terhadap sesuatu itu. Kategori adalah penguraian yang dilakukan secermat mungkin untuk mengenal atau memahami suatu keberadaan, baik sesuatu itu bersifat material maupun itu non-material. Sesuatu keberadaan dapat menjadi subjek atau predikat dalam suatu proposisi logika. Menurut Aristoteles ada 10 macam kategori, yaitu yang pertama adalah substansi. Substansi adalah suatu pengertian yang menyatakan hakikat keberadaan suatu hal yang tidak terikat dengan hal lainnya. Pokoknya suatu hal, suatu objek, suatu barang, atau pokoknya itu yang dimasukkan ke kategori. Lalu yang kedua ada kuantitas, yaitu pengertian menyatakan ukuran atau jumlah. Lalu kualitas, pengertian yang menunjukkan sifat substansi itu. Lalu hubungan atau relasi, menunjukkan hubungan suatu substansi dengan substansi yang lain.
Lalu tempat eh, menunjukkan letak substansi itu di tengah-tengah di mana, atau di substansi yang lain, atau di mana. Lalu ada waktu, menunjukkan kapan atau berapa jumlah waktu substansi itu berada. Yang ketujuh, posisi, yaitu menunjukkan di mana tempat keberadaan substansi itu. Lalu yang kedelapan ada keadaan, menunjukkan bagaimana keberadaan atau keadaan substansi itu dibandingkan dengan keberadaan substansi yang lain. Yang kesembilan, aksi atau kegiatan, menyatakan suatu tindakan atau aktivitas dari substansi itu. Lalu yang terakhir, pasivitas atau yaitu segala sesuatu yang dapat menjadikan substansi mengalami perubahan keadaan, seperti juara, kalah, gagal, pokoknya dengan melihat struktur kalimatnya. Kalau tadi kategori, sekarang predicable. Predicable adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Ada beberapa macam pengertian yang dinyatakan oleh predikat dalam hubungannya dengan subjek. Menurut Aristoteles, ada 4 macam predicable, yaitu yang pertama gen, lalu differentia, yaitu ciri pembeda, proprium, sifat khusus, dan accidentia. Nah, kalau Propius membagi predicable ke dalam 5 macam. Predicable sebagai berikut lah. Dia sama kayak Aristoteles, cuma dia ada tambahan, yaitu spesies. Merupakan kelompok terbatas yang berada di bawah genus atau gen. Pokoknya satu tingkat di bawah gen. Nggak satu tingkat, pokoknya di bawah gen deh. Genus, yaitu tadi gen atau jenis, adalah jenis yang merupakan himpunan benda, perorangan, atau hal lainnya yang meliputi kelompok-kelompok terbatas yang berada di bawahnya yang disebut spesies. Hubungan gen dan spesies adalah sebagai berikut. Genus atau gen senantiasa meliputi spesies, sedangkan spesies senantiasa merupakan bagian dari gen. Contohnya, hewan, manusia, monyet, dan kuda. Hewan adalah genus atau gen yang meliputi spesies. Manusia, monyet, dan kuda. Sedangkan spesies manusia, monyet, dan kuda adalah bagian dari gen hewan. Spesies dapat menjadi genus apabila masih meliputi kelompok-kelompok terbatas yang berada di bawahnya. Misalnya manusia menjadi gen, sedangkan spesiesnya adalah bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Afrika, dan sebagainya. Sebaliknya, gen pun dapat menjadi spesies, misalnya hewan sebagai gen yang memiliki spesies monyet, kuda, burung, manusia, dan yang lainnya. Lalu hewan sebagai gen dapat menjadi spesies yang merupakan bagian dari gen makhluk hidup yang meliputi spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu gen, spesies, lalu differentia merupakan ciri pembeda yang membedakan suatu spesies dengan spesies yang lainnya dari gen yang sama. Misalnya gen hewan dengan spesies manusia, monyet, dan kuda. Lalu ciri pembeda antara manusia dengan monyet dan kuda yaitu akal budi. Apabila gen terdekat atau proximate gen ditambah dengan ciri pembeda atau differentia, hasilnya ialah spesies. Contohnya, hewan ditambah akal budi sama dengan hewan yang berakal budi, yang tidak lain adalah manusia gitu. Lalu selanjutnya proprium. Proprium adalah sifat khusus yang merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari differentia. Apabila dikatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan matematika, maka hal itu merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari dan differentia, yaitu akal budi yang dimilikinya. Dan contoh itu dapat dimengerti bahwa proprium manusia yang berakal budi adalah kemampuannya untuk memecahkan persoalan matematika. Lalu yang terakhir adalah accidentia. Accidentia merupakan suatu sifat yang tidak khusus yang melekat pada gen atau spesies, sehingga bukan merupakan bagian yang hakiki. Accidentia atau sifat sampiran dapat berubah tanpa sifat hakikinya berubah. Contohnya warna hijau atau putih pada sebuah buku kamus, rambut pada manusia, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah klasifikasi. Klasifikasi sering juga disebut sebagai penggolongan atau pembagian. Klasifikasi adalah aktivitas akal budi untuk menggolong-golongkan dan membagi-bagi serta menyusun benda-benda atau pengertian-pengertian tertentu
berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Klasifikasi sangat penting dilakukan untuk membantu baik pengupasan suatu masalah maupun pemecahan suatu persoalan. Karena kenyataannya tidak mudah mengupas suatu masalah tertentu apabila kita tidak memahami bagian-bagian yang membentuk masalah itu. Demikian pula akan sangat sulit memecahkan suatu persoalan jika kita tidak mengenal unsur-unsur penyebab masalah itu. Oke, dari yang tadi dijelaskan, kami memiliki kesimpulan bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan sebuah keharusan. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah, sebagaimana yang ditemukan oleh Bapak Logika Aristoteles, bahwa logika benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Lalu, logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sah bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Lalu sebagai ilmu pengetahuan, logika memiliki objek formal dan material. Objek material ilmu logika adalah manusia itu sendiri, sedangkan objek formal logika adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur. Lalu yang terakhir adalah logika dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek atau sudut pandang, yaitu satu, berdasarkan sumber dari mana pengetahuan logika itu diperoleh. Lalu yang kedua, sejarah perkembangan logikanya. Lalu yang ketiga, bentuk dan isi argumen. Dan yang terakhir adalah proses atau tata cara penyimpulannya. Oke, sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.